Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Zakir Hussein LCMA. Beliau adalah ahli tafsir Al-Quran yang merupakan alumni dari Kairo dan juga pensyarah Yunisa. Untuk itu kami mohon kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Zakir Hussein LCMA untuk memberikan tausiahnya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kuasa Usaha ad interim Bapak Dr. Andes Irwan Iding MSI dan beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Presiden Permai Bapak Muhyiddin Umar beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para penasehat Majelis Tafsir Al-Quran Zanjabil, Bapak Profesor Haki, Bapak Prof Nabil. Yang saya hormati dan saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, warga Indonesia, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini, nikmat kita masih dapat melaksanakan sholat Isya, sholat tarawih secara berjamaah. Salam dan salawat senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quranul Karim. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita? Bagaimana cara menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita? Yang pertama ialah sentiasalah kita membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari kita membaca Al-Quranul Karim. Ulama kita ada berkata, aksir min qiraatil Qur'ani wa la taqrudhu fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Perbanyakkanlah membaca Al-Quranul Karim dan jangan tinggalkan, perbanyak membaca Al-Quran. Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Karena persoalanmu, masalahmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau membaca Al-Quranul Karim.
Di dalam hidup kita ini ada saja persoalan, di dalam hidup kita ini ada saja masalah, maka salah satu solusinya ialah membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran akan menjadi teman kita di dunia ini. Al-Quran akan menjadi sahabat kita di dunia ini. Al-Quran akan menjawab apa yang kita maukan di dunia ini. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Ada masalah, baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sahabat kita di dunia ini. Aktsir min qiraatil Quran. Maka di bulan suci Ramadan ini, terutamanya di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau dapat sekurang-kurangnya setiap hari 1 juzuk kita membaca Al-Quran, sehingga 1 bulan kita khatam Al-Quran 1 kali. Kalau dapat 2 juzuk setiap hari, kalau dapat 3 juz dan sebagainya. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, kegiatan yang kita perbanyak dan kita tambah ialah membaca Al-Quranul Karim. Dan bukan hanya di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran. Selepas bulan suci Ramadan kita pun membaca Al-Quranul Karim. Kita membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ada surah-surah yang sangat dianjurkan untuk selalu kita baca. Kita membaca surah Yasin, kita membaca surah Al-Waqi'ah, kita membaca surah Al-Mulk. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sebelum beliau tidur. Karena Rasulullah SAW yaqra Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa suratul Mulk qabla ayyanam. Rasulullah SAW senantiasa membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sebelum beliau tidur. Maka perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Di bulan suci Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim, dan di luar bulan suci Ramadan pun jangan sampai tidak membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari membaca Al-Quran. Kalau di bulan suci Ramadan kita membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz di bulan suci Ramadan, maka di luar bulan suci Ramadan pun kita membaca Al-Quran. Kalau tidak dapat 1 juz setiap malam, setiap hari, kita membaca 10 halaman, setengah juz, atau 5 halaman, atau 2 halaman, atau 1 halaman. Upayakan setiap hari kita membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sahabat kita di dunia ini yang akan memudahkan apapun masalah yang kita hadapi. Begitu pula di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti, keluarga akan meninggalkan kita. Harta tidak dibawa di alam kubur, jabatan pun tidak akan dibawa di alam kubur. Kullu ahadin tantahi suhbatuhu indal qabri illa suhbatul Qur'an fa innahu la tufariqu. Setiap orang akan berakhir persahabatannya ketika orang itu dikuburkan. Setiap orang akan berakhir persahabatannya kalau orang itu dikuburkan. Setelah ia dikuburkan, persahabatan berakhir. Illa suhbatul Quran, kecuali orang yang bersahabat dengan Al-Quran, kecuali orang yang ketika hidup di dunia ini senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Fa innahu la tufariqu, karena Al-Quran tidak akan meninggalkanmu. Di dunia Al-Quran akan menjadi sahabat, dan di alam barzakh pun Al-Quran akan menemani orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Bahkan bukan hanya sampai di alam barzakh, di hari akhirat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat, Al-Quran akan menjadi pembela,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela di hari kemudian nanti. Yang akan membela kita ialah Al-Quranul Karim. Setiap dari kita, bagaimanapun banyaknya amalannya, bagaimanapun banyaknya puasanya, bagaimanapun banyaknya salatnya, semua kita memerlukan yang namanya syafaat. Semua kita memerlukan yang namanya pembela. Dan yang akan membela di hari kemudian nanti ialah Al-Quranul Karim. Maka cara pertama untuk bersahabat dengan Al-Quran ialah perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, setelah membaca Al-Quranul Karim juga mentadaburi Al-Quran, berusaha memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Rasulullah ada bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, tidaklah satu kaum, tidaklah satu warga yang berkumpul di masjid atau di mana-mana saja majelis ta'lim, majelis ilmu. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan juga mereka al-mudarasah, mereka berusaha memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mereka berusaha untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Illa nasalat alaihimus sakinah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dilimpahkan rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan dinaungi, dibantu, ditolong oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebut-nyebut nama mereka sebagai orang yang soleh dan bersama orang-orang yang soleh. Maka orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka dia akan memperoleh 4 hal ini. Pertama, ia akan diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah yang megah, rumah yang luas belum tentu mendatangkan ketenangan jiwa. Harta yang banyak pun belum tentu mendatangkan yang namanya as-sakinah, ketenangan hati. Jabatan yang tinggi pun belum tentu mendatangkan yang namanya as-sakinah. Huwallazi ansala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang menurunkan as-sakinah itu, ketenangan hati itu. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ialah mentadaburi, membaca dan memahami Al-Quranul Karim. Nah, maka alhamdulillah kita di Brunei Darussalam kita ada majelis tafsir Al-Quran Zanjabil. Maka kalau kita ada masa, ada waktu, maka bolehlah kita hadir bersama-sama untuk mentadaburi, untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, guru kita Prof. Haki dalam majelis tafsir, beliau selalu memberikan tadabbur ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan orang yang senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dilimpahkan rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dibantu, ditolong oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat,
wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut nama mereka. Bukan hanya sekedar menyebut nama mereka, tetapi Allah sebut nama mereka sebagai orang yang soleh dan bersama orang-orang yang soleh. Karena belum tentu Bapak Ibu, orang yang disebut namanya oleh Allah itu disebut sebagai orang yang soleh. Di dalam Al-Quran banyak orang yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan namanya bukan sebagai orang yang soleh. Tadi dibaca tabbat yada abi lahab wa tabb. Abu Lahab disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai pada masa Rasulullah sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, nama Abu Lahab disebutkan, diabadikan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sebagai orang yang soleh. Fir'aun disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Fir'aun pun diabadikan namanya bukan sebagai orang yang soleh, tetapi orang yang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun pun disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Qarun dalam Al-Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ini umatnya Nabi Musa, akan tetapi Qarun ini bagha alaihim, dia membangkang, dia tidak mau taat, dia durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kekayaannya Qarun? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Ini Qarun diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma inna mafatihahu, miftah-miftahnya, kunci-kuncinya. Jadi Al-Quran menyebutkan berapa hartanya Qarun ini, tidak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi yang disebutkan adalah kunci-kuncinya. Qarun memiliki banyak sekali kunci-kunci perbendaharaan. Jikalau kunci-kuncinya saja sangat banyak, ini bermakna hartanya pun sangat banyak. Bagaimana kunci-kunci ini? Inna mafatihu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Yang kedua digambarkan la tanu'u bil usbah. Kuncinya ini dibawa oleh orang-orang yang ulil quwwah, pemuda yang gagah perkasa. Maknanya kunci-kunci Qarun ini sangat banyak, dan bukan hanya banyak, juga sangat berat. Kenapa? Karena yang membawanya ia ulil usbah, ulil quwwah, orang yang sangat banyak, pemuda-pemuda yang sangat banyak. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran kekayaan Qarun ini? La tanu'u bil usbah. Yang membawa ini, walaupun yang membawa ini orang yang gagah perkasa, pemuda-pemuda yang kuat-kuat, tetapi ketika mereka membawa kunci-kuncinya, mereka berjalan bukan dengan tegak, tetapi berjalan dengan tidak tegaknya, berjalan dengan miring. Apa maknanya? Untuk menggambarkan betapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Kunci-kuncinya sangat banyak, dibawa oleh orang yang gagah perkasa. Bukan hanya satu orang yang gagah perkasa yang membawa, ada riwayat mengatakan 70 atau bahkan lebih yang membawa kunci-kunci. Ini kunci. Dan yang ketiga, ketika mereka membawanya la tanu bil usbah, dia membawanya dengan jalan miring, tidak tegak. Nah, kalau gambaran kita sekarang, mungkin dia memiliki harta yang sangat banyak, tidak dapat dikira berapa banyaknya hartanya. Dia memiliki ATM yang sangat banyak, dijaga oleh orang-orangnya. Dia memiliki harta yang sangat banyak. Qarun ini memiliki harta yang sangat banyak. Akan tetapi bagaimana Qarun ini ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berkata dengan sombongnya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata apa? Saya memiliki harta yang banyak, saya memiliki kekayaan ini, saya berhasil dalam usaha saya berhasil dalam perniagaan saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya berhasil hanya karena usaha saya.
Dia dengan sombongnya mengatakan, saya berhasil karena ini usaha saya. Bagaimana akhir daripada kisah Qarun ini? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Akhir daripada kisahnya, fakhasafna bihi, kami benamkan dia. Bukan hanya Qarun yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bidarihi, bahkan seluruh harta bendanya dibenamkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada yang dapat menolong Qarun ini. Ayat ini menutup apa? Dia dibenamkan, hartanya dibenamkan, dan tidak ada yang dapat menolongnya. Terkadang ada orang yang dia bangkrut, dia habis kekayaannya, tapi masih ada kawannya, masih ada temannya yang dapat menolongnya. Akan tetapi fakhasafna bihi wa bidarihil ardh fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Qarun ini dia dibenamkan, hartanya dibenamkan, dan tidak ada orang yang dapat menolongnya. Nah ini, maka semoga dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, bertemankan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kita diberikan as-sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang soleh dan bersama orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, bagaimana cara bertemankan, bersahabat dengan Al-Quran, ialah dengan mengamalkan Al-Quranul Karim. Mengamalkan Al-Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Qila qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlullahi ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Allah Subhanahu wa taala ada keluarga. Ada keluarga di dunia ini, ada keluarga dari manusia. Maka ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, inilah yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga dengan bulan suci Ramadan ini kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai sahabat kita, sebagai teman kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.